Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. First, meeting me again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. So today we continue our last material about intention to do something. Last week you have practiced about listening section of intention to do something. So today we continue about the explanation of intention itself, but more focus on be going to and would like to, or the phrases that mostly used in intention to do something. Jadi kita hari ini melanjutkan materi kita. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar yang listening practice-nya tentang intention ini, sekarang kita fokus ke yang mengungkapkan intention atau niat, keinginan dengan menggunakan be going to atau would like to, dan phrase yang sering digunakan dan pada umumnya digunakan untuk mengungkapkan niat ini tadi. Nah, sebenarnya ada 4. Nah, yang pertama kita bahas be going to, atau biasa bahasa kerennya orang menyingkatnya dengan gonna. Misalnya I'm gonna, we're gonna. Nah, itu artinya itu adalah singkatan dari be going to. Nah, be going to is quite the same with will or shall in future tense. The difference is be going to refers to an activity in the future that has been planned before than future tense does. Nah, jadi be going to itu ternyata hampir sama dengan will atau shall di dalam future tense, simple future tense, yang menggunakan will dan verb one, misalnya I will go to the library misalnya. Nah, tapi katanya hampir sama, tapi ternyata ada bedanya. Bedanya be going to itu lebih kepada sebuah aktivitas yang dilakukan di masa depan, tapi sudah direncanakan atau sudah diprogramkan daripada si future tense tadi. Nah, intinya begini, kalau yang simple future tense itu dia lebih ke memang akan dilakukan, tapi kepastiannya itu lebih rendah dari si be going to. Kalau kita bilang I am going to go to the library, berarti ketika kita berbicara begitu, kita akan langsung pergi ke perpustakaan. Nah, sudah ada lebih kepastian dari si be going to ini tadi daripada si simple future. Nah, patternnya sendiri subject plus be is MR, tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau he, she, it, to be-nya is. Kalau you, we, they, to be-nya are, ya kan? Nah, plus going to dan plus verb one. For example, dalam kalimat positif, Saras is going to visit Mount Bromo next week. Nah, Saras akan mengunjungi Gunung Bromo minggu depan. Nah, berarti pengertiannya ini kalau misalnya kita ganti dengan will, Saras will go to visit atau Saras will visit Mount Bromo next week. Nah, kepastiannya lebih pasti sih ketika kita memakai kalimat going to. Nah, daripada memakai will. Kalau kita pakai misalnya Saras will visit Mount Bromo misalnya, kita belum tahu kapan. Nah, kalau misalnya going to, itu pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, kalau dalam kalimat negatifnya tinggal ditambah not, Saras is not going to visit Mount Bromo next week. Dan kalimat interrogatifnya tinggal kita pindahkan to be-nya ke depan. Is Saras going to visit Mount Bromo next week? Jawabannya bisa yes she is or no she isn't. Nah, going to ini tadi seperti yang Miss bilang bisa disingkat. Saras is gonna visit Mount Bromo next week. Saras is not gonna visit Mount Bromo next week. Nah, jadi ini be going to ini mengungkapkan niat juga, keinginan, ya kan? Akan. Keinginan, niat, begitu. Nah, contoh selanjutnya, you can read by your own. Next, ada want to atau bisa disingkat dengan wanna.
Nah, pasti kalian sering dengar. Want to ini juga has almost the same meaning with be going to, but be going to is more well played. Nah, sama dengan perbedaan antara be going to dengan will tadi, dengan si future tense tadi, ternyata antara want to dengan be going to lebih pasti lagi si be going to. Kalau misalnya kalian bilang nih, aku ingin minum susu. Nah, kalau kalian bilang dengan going to, aku akan minum susu, berarti lebih pasti yang akan. Kalau ingin, kamu mungkin hanya ingin saja, tapi belum tentu kamu akan segera melakukannya. Nah, begitu dia perbedaannya. Lalu patternnya itu subject plus want to plus verb one, sama seperti yang be going to tadi. Nah, example-nya dalam kalimat positif, I want to take a bath after reading this book. Atau I wanna take a bath after reading this book. Aku ingin mandi setelah membaca buku ini. Nah, masih aku ingin mandi. Ada niat untuk mandi, tapi berbeda dengan be going to. Kalau be going to itu terasa dari artinya itu akan segera dilakukan. Setelah berbicara dengan menggunakan be going to tadi, pasti akan segera dilakukan. Begitu. Kalau misalnya hanya menggunakan want atau will, kepastian untuk kapan melakukan itu masih belum pasti. Nah, begitu dia perbedaannya. Lalu yang negatifnya, I do not want to take a bath after reading this book. I don't want to atau I don't wanna take a bath after reading this book. Aku tidak ingin mandi setelah membaca buku ini. Atau kalau kalimat negatifnya, tinggal pindahkan saja si do-nya ke depan. Do you want to take a bath after reading the book? Jawabannya bisa yes, I do, or no, I don't. Okay? Next. Nah, ada would like to. Nah, would like to ini juga untuk menyatakan niat atau keinginan, ya kan? Would like to means want and has almost the same meaning with be going to. Nah, ternyata ini would like to ini artinya lebih ke ingin, ya, ingin, mau, akan, dan memiliki makna yang hampir sama dengan be going to. Nah, hampir sama dengan be going to. Jadi kamu bisa bilang I'm going to atau I would like to. Nah, patternnya subject plus would like to plus verb one. Example-nya dalam kalimat positif, Father would like to stay in Jakarta next month. Dalam kalimat negatif tinggal ditambahkan not-nya, Father would not like to stay in Jakarta next month. Dan kalau dalam kalimat interrogatifnya tinggal pindahkan would-nya ke depan. Would Father like to stay in Jakarta next month? Nah, dengan menggunakan would like to ini, kalian juga bisa menyatakan your intention atau niat kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, the last is you can use would rather. Nah, would rather ini agak berbeda sedikit artinya dengan yang ketiga tadi kita bahas. Nah, yang would rather, kalau yang misalnya be going to sama want to, would like to tadi hanya menunjukkan apa yang ingin kalian lakukan atau niat untuk melakukan sesuatu. Kalau would rather ini memang menunjukkan keinginan atau niat melakukan sesuatu, tapi ada perbandingannya dengan untuk melakukan sesuatu yang lain. Nah, artinya lebih ingin yang satu daripada yang lain. Nah, patternnya sendiri subject plus would rather plus verb one atau noun bisa diikuti. Setelah would rather ini bisa diikuti verb one atau bisa diikuti oleh noun. Lalu plus dan-nya ini bisa optional, bisa kalian buat sampai di sini saja. Lalu bisa setelah dan harus ditambahkan lagi verb one atau noun-nya. Nah, mungkin dari rumusnya saja bingung, kita bisa langsung ke contoh. Father would rather stay at home. Nah, setelah would rather ada verb one, at home, then go to the market. Nah, di sini ada perbandingan kegiatan yang mana yang lebih diinginkan, lebih ingin dilakukan si subjek. Ayah lebih ingin tinggal di rumah daripada pergi ke pasar. Nah, dari sini ada perbandingan kegiatan yang mana yang lebih ingin atau yang lebih diniatkan oleh si subjek. Nah,
Kita bandingkan dengan kalimat yang ini, we would rather cooking. Nah, tidak ada diikuti oleh than atau lain-lain. Berarti di sini si subjek lebih meniatkan untuk melakukan memasak atau lebih ingin melakukan kegiatan memasak. Nah, setelah kita perhatikan bedanya dengan yang di atas, setelah would rather diikuti dengan verb one. Nah, kalau yang ini would rather diikuti oleh verb ing, di mana verb ing ini bukan berfungsi sebagai verb, tapi verb ing di sini berfungsi sebagai noun, di mana dia disebut sebagai jiran. Pernah dengar jiran? Nah, jiran itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun. Di sini artinya memasak sebagai noun, bukan sebagai kegiatan atau kata kerja. Oke? Nah, I hope you get all our materials today. I really hope you understand about this material. So still, as usual, if you have and you don't understand still about this material or any question relates to this material, please ask me. Okay, so see you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.